mendengar sedikit berbicara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai manusia, terkadang kita seringkali asal bicara, seringkali terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Seringkali kita menilai sesuatu dan menghakimi suatu kejadian tanpa dasar yang jelas. Dalam kesempatan ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah untuk kita jadikan renungan. Dulu ada seorang nenek tua yang miskin dan memiliki seekor kuda putih yang cantik. Saking cantiknya, raja di daerah itu pun ingin membeli dengan harga yang cukup tinggi, tetapi tidak diizinkan oleh si nenek. Pada suatu hari, ternyata kuda itu hilang. Mendengar kejadian kuda itu hilang, para tetangga pun banyak berdatangan lalu berkata, "Wahai orang tua bodoh, kudamu sudah dicuri orang. Padahal kalau kamu jual, kamu akan mendapatkan uang banyak. Tapi kudamu sekarang sudah hilang, kamu dikutuk oleh kemalangan." Si nenek pun menjawab, "Jangan bicara terlalu cepat. Katakan saja bahwa kuda itu tidak ada di kandang. Itu saja yang kita tahu, selebihnya adalah penilaian. Apakah saya dikutuk atau tidak, bagaimana kamu dapat menghakiminya? Yang saya tahu, kandang itu kosong. Kita tidak tahu sesuatu yang akan terjadi nanti." Setelah 15 hari, kuda itu kembali ke kandang. Dia tidak sendiri. Kuda itu membawa banyak kuda liar dari hutan yang ikut bersamanya. Mengetahui hal itu, orang-orang di desa kembali mendatangi rumah si nenek, lalu berkata, "Orang tua, Anda memang benar dan kami salah. Yang kami anggap kutukan ternyata sebenarnya berkah, maafkan kami." Lalu apa jawaban si nenek itu? "Sekali lagi kalian bertindak gegabah. Katakan saja kuda itu sudah balik. Katakan saja selusin kuda liar ikut bersamanya. Tetapi jangan menilai. Bagaimana kalian tahu bahwa ini berkah? Kalian hanya melihat sepotong saja," kata si nenek. Begitulah cerita tersebut cukup jelas menggambarkan dan mengajarkan kepada kita agar tidak terlalu cepat menilai dan menghakimi. Sebab sesuatu yang anggap benar atau salah ternyata bisa jadi sebaliknya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zanna inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagai tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kawan-kawan sekalian, ibaratkan yang kata Ustazah nih, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita 2 telinga, 2 mata dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar, banyak melihat dan sedikit berbicara. Banyak bicarakan, banyak mengeluarkan kata-kata. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa banyak bicara, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya akan banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, nerakalah tempat baginya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedang tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang bijak, yang banyak mendengar dan sedikit berbicara, serta tidak